Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, kita sekarang belajar di mata pelajaran gabungan antara matematika, PKN, dan IPS. Nah, temanya adalah pelestarian sumber daya alam Indonesia sebagai wujud menjaga kebinekaan tunggal ika. Jadi temanya, satu tema ini mencakup mata pelajaran matematika, PKN, dan IPS. Indikator matematikanya menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kalau PKN-nya menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian IPS-nya pemetaan sumber daya alam Indonesia. Kegiatan pembelajarannya, kalian diminta membaca referensi dari berbagai media tentang keberagaman sumber daya alam. Kemudian problem based learning-nya, kalian nanti diminta mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian project-nya, tugas kalian nanti setelah mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu, kalian diminta membuat diagram garis, diagram batang, dan lingkaran berdasarkan dari hasil identifikasi yang dilakukan. Nah, langsung saja ke matematika. Sepintas saya bacakan apa yang ada di matematika. Yang pertama, penyajian data. Penyajian data merupakan penulisan hasil data yang dikumpulkan oleh peneliti guna mempermudah penafsiran data tersebut. Data yang dihasilkan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Hal ini bertujuan agar penyajian data dapat dibuat dengan baik serta pembaca mudah mengerti maksud dan tujuannya. Itu tentang apa sih penyajian data. Kemudian tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam bentuk tabel dapat berupa tabel numerik, numerik itu angka, dan tabel tali atau turus. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar ke yang terkecil. Kemudian yang kedua, masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Yang ketiga, tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini, diagram batang, ini huruf kapital. Kemudian urutan data dari yang terbesar ke terkecil. Dari atas ini yang terbesar, kemudian yang terkecil, atau sebaliknya dari yang terkecil atau yang terbesar. Dari tahun terkecil sampai tahun yang terbesar. Diagramnya seperti ini. Tabel grafiknya juga seperti ini. Kalau diagram lingkarannya seperti ini, tabel dan grafiknya seperti ini. Itu kalian bisa nanti komunikasikan atau bisa diperjelas lebih jauh dari guru matematika. Kalau IPS itu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat melimpah dan sangat-sangat beraneka ragam, sehingga apa yang ada di Indonesia itu banyak dari negara-negara luar yang ingin menargetkan Indonesia sebagai negara yang akan diambil alih sumber daya alamnya serta menjadi target pasar mereka. Karena itu kita sebagai warga Indonesia, apalagi dalam era-era sekarang, harus benar-benar cermat dan harus benar-benar bijak dalam mengatasi sumber daya alam yang ada di negara kita ini. Apa itu keberagaman sumber daya alam? Nah, kalau keberagaman sumber daya alam
namanya keberagaman itu artinya macam-macam atau jenis-jenis sumber daya alam. Kalau ada bahasa apa itu keberagaman sumber daya alam, berarti macam-macam atau jenis-jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sendiri artinya apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Garis besarnya di situ. Nah, paling enak di sini nih. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang memiliki nilai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti itu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sinar matahari. Sinar matahari itu bisa diperbarui seperti listrik tenaga surya kayak gitu. Kemudian ada air, kemudian ada angin, kemudian ada udara, yang kelima ada tumbuhan. Tumbuhan ini bisa diperbarui dengan cara reboisasi. Tebang satu pohon, kalau bisa tanam 2 pohon kayak gitu. Nah, kalau enggak ya tebang 1 pohon, ya tanam 1 pohon. Jadi gerakan reboisasi, pemanfaatan dari tumbuhan itu ya juga kita ikut sertakan dengan gerakan untuk menanam lagi. Tebang 1, tanam 2. Gerakannya seperti itu. Yang keenam, contohnya hewan. Hewan juga bisa diperbarui. 1 sapi kita potong, maka masih bisa kita memproduksi sapi-sapi yang lain dengan cara dari ilmu teknik peternakan itu ada itu tanpa ada pengembangbiakan dari hewan melalui campur tangan manusia. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satu contohnya atau contoh-contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah batu bara, minyak mentah, gas alam, nuklir, timah, besi. Itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga kita memanfaatkannya harus benar-benar melalui perhitungan yang sangat-sangat bijak. Karena sumber daya alam yang ada itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Jangan kita habisin. Kemudian macam-macam keragaman bentuk muka bumi di Indonesia. Muka bumi yang ada di Indonesia itu ada dataran rendah. Bentuk muka bumi yang ada di Indonesia itu ada dataran rendah, ada perbukitan, kemudian ada dataran tinggi, yang keempat ada pegunungan. Nah, dari dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, dan pegunungan ini, maka mata pencarian penduduk di Indonesia itu paling banyak itu adalah bercocok tanam. Selain yang di wilayah-wilayah pesisir pantai, perbatasan pulau itu banyak yang jadi nelayan. Tetapi secara global, penduduk di Indonesia itu adalah mata pencariannya bercocok tanam. Karena muka bumi di Indonesia itu berbentuk dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Dari segala macam sumber daya alam yang ada di Indonesia dan luas Indonesia sangat banyak, sangat luas itu Indonesia yang sangat luas itu. Dari PKN-nya, keberagaman suku, keberagaman adat istiadat, dan keberagaman sumber daya alam itu diikat jadi satu dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meskipun dari wilayah-wilayah
yang ada di Indonesia itu beraneka ragam suku, adat, dan budayanya diikat menjadi satu negara, yaitu diikat jadi satu bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa nanti kalian tanyakan langsung ke guru PKN-nya. Nah, tugas-tugas yang kalian harus cermati, tugasnya nanti langsung mencakup 3 mapel ini ya. Ada PKN, ada IPS, dan ada matematika. Kita awali tugas dari IPS-nya dulu. Yang pertama, kalian memasukkan sumber daya alam. Ini, kemudian misalkan di sini ada besi, asal wilayahnya dari mana, jumlah produksinya per tahun berapa. Kalian cari referensinya itu di segala macam referensi di segala macam media. Kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, sampai sebutkan 10. Masing-masing nomor ini kalian menyebutkan satu nomor ini dari nama sumber daya alam, wilayah, dan jumlah produksinya, maka poinnya adalah 10. Ketika kalian menyebutkan 10, maka jumlah poinnya kalian dapat 100. Nah, dari tabel-tabel ini kemudian kalian masukkan ke tugas matematikanya dengan membuat diagram garis. Diagram garisnya seperti ini. Kalian tinggal memasukkan, kemudian diagram batangnya seperti ini. Kalian juga memasukkan diagram lingkarannya seperti ini. Nah, dari diagram-diagram ini silahkan kalian tanyakan langsung, komunikasi langsung ke guru mapel matematikanya. Dari PKN-nya kalian diminta untuk mengirimkan foto yang kalian lakukan untuk mewujudkan toleransi antar suku dalam melestarikan sumber daya alam. Contohnya kalian lagi kerja bakti atau bersih-bersih di pekarangan rumah, depan rumah, seperti itu. Nah, untuk rubrik penilaiannya tadi IPS sudah dijelaskan di atas bahwa kriterianya menyebutkan satu sumber daya alam dan asal wilayahnya, skornya 10. Kalau menyebutkan 10 tadi berarti poinmu adalah 100. Kalau yang dari matematika, rubrik penilaiannya seperti ini: kebenaran meletakkan angka, frekuensi pada garis diagram, batang, dan lain sebagainya. Ada skor cukup, baik, dan baik sekali. Itu yang bisa Pak Ziyud sampaikan. Silahkan kalian komunikasi dengan guru mapelnya masing-masing. Kalau IPS dengan saya, kalau matematika dengan Bu Leli, kalau PKN dengan Pak Hamim. Itu dari saya. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan pesan: jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan sampai kita teledor. Kita tetap semangat, harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah, tetap semangat belajarnya, jangan kendor, pantang menyerah terhadap pandemi. Kita lawan pandemi dengan penuh semangat. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.